Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan gugatan nomor 114 tahun 2025 yang menguji konstitusionalitas norma pasal 28 ayat 3 dan penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Para pemohon menggugat mengenai penugasan anggota Polri di luar kepolisian. Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa Kapolri tidak bisa memberikan tugas kepada polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil. MK juga menyatakan apabila ingin menduduki jabatan sipil, polisi harus mengundurkan diri atau pensiun dari jabatannya. Berdasarkan data yang disampaikan dalam sidang MK pada September lalu, tercatat 4.351 personel Polri yang ditugaskan dalam jabatan sipil. Sementara sejak 2023, menurut penjelasan pemerintah di sidang MK, terdapat 832 personel Polri aktif yang bertugas di luar institusi atau jabatan sipil telah kembali bertugas di Polri. Penugasan tidak hanya di kementerian dan lembaga tingkat pusat, namun juga hingga di tingkat daerah. Lalu, langkah apa yang harus dilakukan pemerintah dan juga Polri menyikapi putusan MK ini? Harus mundur secara permanen dan tak lagi berstatus sebagai anggota Polri aktif jika ingin menduduki jabatan di luar institusi Polri. Itu gugatan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang akan kita langsung bahas pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda, sudah hadir kedua narasumber di studio bersama saya. Di sebelah kanan saya ada Bang Margarito Kamis, ahli hukum tata negara. Selamat malam Bang Margarito. Malam. Sehat Bang Margarito? Sehat, alhamdulillah. Oke. Di sebelah Bang Margarito juga kami hadirkan ada Irjen Pol Purnawirawan Arief Wicaksono Sudiotomo, Ketua Kompolnas. Selamat malam. Terima Pak kasih Arief. Mbak Vena, selamat Sehat malam. Pak Arief? Alhamdulillah sehat. Oke, kita terlebih dahulu menuju ke Pak Arief ya. Pak Arief, kalau dari Kompolnas melihat putusan MK yang kemudian mengabulkan gugatan terhadap aturan kepolisian di jabatan sipil. Jadi anggota kepolisian harus mundur secara permanen nih Pak. Tidak lagi berstatus sebagai anggota Polri jika ingin duduk jabatan di jabatan sipil. Seperti apa menurut Anda? Ya, terima kasih Mbak Vena. Yang pertama pastinya kita harus menghormati putusan MK tadi. Tadi barusan ada penjelasan dari Menseknek, itu adalah final dan mengikat tadi yang kami lihat. Oke. Nah yang kedua, di dalam pasal 28 ayat 3 Undang-Undang nomor 2 2003 kan sudah jelas dikatakan bahwa apabila ada anggota Polri yang masih aktif mau menduduki jabatan sipil, dia harus ada dua pilihan, mengundurkan diri atau pensiun dini. Itu aja Mbak yang bisa kami sampaikan. Oke. Kalau dari Bang Margarito melihatnya seperti apa putusan MK ini Bang? Begini, putusan MK itu sama sekali tidak menyatakan polisi dan atau tentara, polisi lah dalam kasus ini gitu ya, harus mundur dari jabatan, dari statusnya sebagai polisi bila dia ditempatkan di jabatan sipil. Sama sekali tidak ada. Amar putusan Mahkamah Konstitusi itu isi 3, cuma amar. Satu, mengabulkan permohonan pemohon. Yang kedua, menyatakan frasa atau tidak berdasarkan penugasan Kapolri. Itu saja yang konstitusional. Dan selebihnya tidak ada. Cuma itu doang. Putusan ini mengikat, diperintahkan dimut dalam lembaga negara. Itu isi putusan. Nggak ada yang lain. Begitu itu ya. Satu. Yang kedua, tadi di VT kan bilang itu atau kita ambil saja tuh pasal 228 ayat 3 itu ya. Polisi harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai statusnya sebagai anggota polisi menduduki jabatan di luar polisi gitu ya. Dari segi penelaran hukum, kalau orang udah berhenti, kayak beliau ini udah berhenti, bagaimana kapasitas hukum, elemen kapasitas hukum apalagi yang dimiliki oleh beliau untuk dijadikan dasar masuk ke jabatan sipil? Selesai. Jadi enggak fair, itu satu ya. Yang kedua, oke, pasal 28 itu bilang begitu, pasal 28 ayat 3 itu bilang begitu, isinya seperti tadi itu, bahwa anggota polisi yang menduduki jabatan di luar kepolisian mengundurkan diri dari jabatan itu ya. Tetapi undang-undang ASN, undang PP mengenai manajemen ASN sama sekali tidak mengaturnya. Praktis, undang-undang ASN, PP mengenai manajemen ASN, semuanya membenarkan tidak hanya anggota polisi, tapi juga prajurit TNI sah
menduduki jabatan atau memegang jabatan di institusi non-polisi. Yang juga saya mau katakan bahwa sekali lagi ya, pasal 28 ayat 3 itu bukan objek yang dipersoalkan konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi. Yang dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi adalah penjelasan pasal 28 ayat 3 itu. Itu pun yang diputus cuman kata atau tidak berdasarkan penugasan Kapolri. Cuman itu. Penambahan frasa itu ya? Enggak, itu frasa yang ada dalam penjelasan pasal 28 ayat 3. Kata itu, kata atau tidak berdasarkan penugasan Kapolri. Kata itu saja yang kalau kita mau pakai bahasa gampang dicoret. Atau dalam bahasa ilmu hukum inkonstitusional. Cuman itu bukan pasal 28. Bukan tubuh atau substansi pasal 28 ayat 3. Jangan salah itu. Biar mudah dipahami oleh masyarakat. Oke. Artinya anggota kepolisian ini bisa tetap menjabat di jabatan sipil begitu? Betul. Oke. Tetap. Jangan lupa, Anda baca aja tuh PP nomor 7, nomor 11 tahun 2017 atau PP nomor 11 tahun 2020 gitu ya. Dibenarkan kok pasal 163. Dan prosedurnya adalah, prosedurnya ini ya, ini prosedur bayi tatanan ini. Prosedurnya, misalnya Anda ini, Mbak Vena, itu menteri, menteri institusi sipil lah. Ya. Menteri dalam negeri katakanlah, atau menteri pertanian misalnya, atau menteri koperasi misalnya. Membutuhkan salah satu personel polisi. Katakanlah begitu ya. Anda mesti mengajukan permohonan kepada Kapolri. Surat permohonan itu ditembuskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kalau menteri itu setuju, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara itu setuju, barulah Anda Kapolri terbitkan SK, lalu diproses sesuai dan proses yang tersedia di dalam di institusi itu. Oke, baru bisa diproses. Baru ya? bisa diproses. Jadi Kapolri itu tidak punya hak menunjuk-nunjuk orang, kamu pergi sana, kamu sini, kamu sini. Enggak. Dari segi hukum, dari segi penalaran normal saja gitu ya, penalaran umum saja begitu ya. Anda ini Kapolri, sebut saja begitu gitu. Bagaimana Anda mau datang atur-atur rumah tangganya kementerian? Bagaimana ceritanya? Jadi karena itu tadi saya bilang prosedurnya begini. Prosedur ini berlaku baik Polri maupun TNI. Kalau Anda ini butuh personil TNI, Anda juga bersurat kepada Panglima. Panglima tidak bisa menempatkan orang, nggak bisa. Sama itu prosedurnya. Anda butuh personil, ajukan permohonan kepada Panglima, dan tembusannya kepada Menpan RB, dia setuju, barulah diproses. Sama itu. Oke. Gitulah kurang lebih. Pak Arief, kalau dari Kompolnas gimana? Sepakatkah atau ada hal lain yang ditangkap oleh Kompolnas dari putusan MK ini? Ya, jadi untuk lebih jelasnya, tetap anggota Polri aktif itu bisa saja menduduki jabatan di kementerian atau lembaga sipil, tetapi yang memiliki tugas yang sama, Mbak. Maksudnya tugas di bidang hukum atau penegakan hukum. Nah, contoh nih, Mbak, contoh nyata yang dibilang sama Bang Margarito itu. Jadi institusi yang akan dituju itu harus membuat surat ke Kapolri, mau minta anggota polisi. Contoh, kami sendiri pernah mengalami di BNN, Mbak. Dibuat surat, kemudian Kapolri juga akan memerintahkan supaya saya ikut seleksi open bidding, Mbak. Open bidding di BNN. BNN ini kan Badan Narkotika Nasional, itu memerlukan mereka-mereka yang punya pengalaman di bidang hukum, minimal 5 tahun, kemudian yang narkoba at least 2 tahun. Nah, kami sudah diseleksi sesuai dengan tahapan-tahapan dan akhirnya terpilih. Kemudian sampai paling terakhir itu adalah tim penilai akhir yang diketuai oleh Bapak Wakil Presiden. Dan akhirnya begitu terpilih, kami diberikan kepres. Nah, itu mereka punya jabatan, artinya punya tugas yang sama dengan kepolisian, yaitu pemberantasan narkoba. Nah, ini yang dimaksud oleh Bang. Tugas yang kalau di dalam bahasa penjelasan pasal 28 ayat 3 itu punya sangkut paut dengan kepolisian. Ada keterkaitan gitu ada ya? keterkaitan, ada keberikan, ada similarity. Ya, jadi tidak bisa langsung nunjuk-nunjuk. Gitu. Nah, gitu. Ada tuh.
kira-kira gitulah. Gitu, Oke. Mbak. Nah, menarik, kita ingin gali lebih dalam apa saja batasan yang mengenai putusan MK tersebut. Oke. Hasilnya ke depannya batasan seperti apa yang nanti akan berlaku. Kita akan Oke. bahas usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.